Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Opini dengan tajuk Pak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan. Orang di desa ngerti dolar dan juga pakai dolar. Ini penjelasannya. Pidato Presiden yang mengatakan bahwa orang di desa atau orang desa tidak pakai dolar dalam kehidupan sehari-harinya, kecuali yang suka berpergian ke luar negeri yang pakai dolar. Kemudian Menteri Keuangan Purbaya mencoba meredam gejolak publik atau meredam reaksi publik dengan tafsir ulang supaya tidak ada dampak politis atas pidato presiden yang mengatakan bahwa orang di desa tidak memakai dolar. Pernyataan presiden maupun menteri keuangan menunjukkan bahwa keduanya terasing dengan lingkungan orang-orang desa, terasing dengan suasana batin masyarakat atau orang-orang desa, dan tidak paham dengan kehidupan di desa. Itulah yang kemudian ditunjukkan dalam pidatonya dengan tegas mengatakan orang di desa tidak pakai dolar. Sesungguhnya orang di desa, emak-emak atau kemudian emak-emak yang jualan gorengan makanan masakan kampung, gorengan kampung, dan cemilan kampung sangat mengerti dan juga pakai dolar. Emak-emak ketika mengatakan yang jualan gorengan atau masakan kampung, ketika membeli plastik gula, kantong kresek, terigu, atau tahu atau tempe, kemudian pengecernya atau retailnya mengatakan ini harganya naik karena dolarnya melambung tinggi dan rupiah melemah. Penjelasan pengecer itu berdasarkan distributor atau informasi yang diberikan oleh pabrikan yang mengatakan karena bahan bakunya adalah impor, maka dengan sendirinya nilai tukar rupiah atau dolar yang melambung membuat harga-harga menjadi naik. Begitu juga emak-emak sebagai ibu rumah tangga tulen ketika membeli tahu, tempe atau terigu untuk memasak atau membuat gorengan kemudian naik dan menanyakan pada pedagangnya mengatakan dolarnya naik karena bahan bakunya impor. Sehingga dengan penjelasan itu emak-emak baik itu rumah tangga tulen maupun emak-emak yang penjual gorengan dan masakan mengerti bahwa karena dolar naik dan bahannya didatangkan dari luar negeri atau impor, maka kemudian bahan-bahan naik. Dari penjelasan itu, emak-emak memang tidak secara teknis dia tidak paham dan tidak mengerti apakah itu impor, kemudian apakah kemudian impor kemudian menjadi masalah dalam kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Secara teknis memang benar, emak-emak tidak tahu dan tidak mengerti, tetapi dia paham semua yang didatangkan dari luar negeri, baik bawang putih, bawang merah, terigu, kedelai, semuanya dari impor. Maka kalau dolarnya naik, maka harganya di pasar atau sampai di tangan emak-emak menjadi naik. Itulah yang dia pahami. Maka dari prinsip itulah bagi emak-emak yang kemudian juga yang anaknya berburu dolar karena negara tidak bisa menjamin kesejahteraan hari depan anak-anaknya, dan bahkan para pejabat tempo hari mengatakan endasmu
kabur saja dulu. Dari situlah kemudian anak-anak desa berburu dolar, ada yang ke Amerika, ada yang ke Eropa, misalnya di London, di Prancis, di Itali, dan di negara-negara Eropa. Kemudian ada yang berburu valuta asing di negara-negara Timur Tengah, misalnya Saudi Arabia, Qatar, Oman, dan lain-lain. Begitu juga yang berburu valuta asing di Asia, misalnya di Jepang, di Taiwan, di Korea, di Singapura, bahkan di Malaysia dengan ringgitnya Singapura dengan dolar Singapurnya. Sehingga emak-emak di desa mengerti apakah itu dolar, mengerti valuta asing. Karena kalau nilai tukarnyaungsep atau kemudian jatuh atau melemah, maka dolarnya akan naik. Pendapatan yang dikirim oleh anak-anak yang berburu valuta asing di negeri orang dengan segala resiko sebagai pembantu rumah tangga yang kemudian harus disantumkan dengan kosakata asisten, bahkan kemudian guru migran, kemudian disantumkan secara munafik menjadi pekerja migran. Orang di desa atau orang-orang desa tahu bahwa kalau dolar naik, maka pendapatan anak-anaknya yang dikirim ke kampung halamannya untuk memperbaiki kehidupan sosialnya juga naik. Anak-anak desa atau orang-orang desa tentu mengerti dan paham dengan dolar. Sehingga mau tidak mau, karena negara tidak bisa memberikan jaminan kesetaraan dan pekerjaan, lantas berburu ke negara-negara asing. Pernyataan Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa menyelesaikan atau stabilitas dolar solusinya sangat sederhana atau gampang, sekejap atau semalam juga bisa stabil. Faktanya, ketika Menteri Keuangan maupun Presiden menggampangkan masalah, ternyata dolar makin melambung dan rupiah makin mengisep. Padahal Bank Indonesia sudah berupaya untuk menaikkan BI rate atau suku bunga dengan 5,25%, kemudian suku bunga deposito facility dengan 4,25%, dan suku bunga lending facility menjadi 6%. Faktanya dolar tetap melambung dan belum bisa dikendalikan, kemudian rupiah masih mengungsep, belum bisa kemudian distabilkan atau kemudian sebagaimana penormalannya. Dari itu kemudian kita terlampau stunting untuk mengatakan bahwa orang desa tidak pakai dolar, orang desa tidak mengerti dolar. Kita terlampau stunting karena ketika dolar naik, harga-harga kemudian naik karena bahan bakunya dari impor, maka orang desa akhirnya mengerti bahwa dalam bahasa akademis atau orang-orang yang pernah mengucapkan di sekolahan, maka ini ada konversi dari rupiah ke dolar, atau kemudian ada kurs yang kemudian bagaimana rupiah harus menyesuaikan dengan dolar. Nah, yang hal-hal seperti ini secara teknis akademis orang-orang di desa mungkin masih terasa asing, tapi mengerti dan paham ketika dolar naik maka rupiah berarti jatuh dan semua harga barang-barang yang berasal dari impor akan naik dan menjadi resiko emak-emak. Pernyataan atau kadang yang dilontarkan Menteri Keuangan, kita terkesan asal nyeplos dan kemudian banyak omong. Faktanya tadi bahwa menstabilkan rupiah dalam waktu sekejap atau semalam, ternyata kemudian rupiah masih menguncak. Banyak sebenarnya kritik yang dilontarkan oleh para ekonom, kemudian yang diingatkan oleh para ekonom,
Tetapi kelihatannya Presiden maupun Menteri Keuangan dengan percaya diri dan berbangga diri kadang-kadang mengklaim yang banyak sekali yang kemudian tidak menjadi rasional. Misalnya pertumbuhan ekonomi diklaim 5,61%. Padahal semua para ekonom yang punya logika dan akal waras kemudian menyaksikan. Misalnya LPEMUI membantah bahwa pertumbuhan ekonomi bukan 5,61 tetapi berkisar 4,6% hingga kemudian 4,9%. Selius mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diklaim Menteri Keuangan 5,61% merupakan anomali karena ada kejanggalan dari produk domestik bruto yang dibandingkan dengan indikator di lapangannya. Kritik-kritik itu mengingatkan kepada pemerintah jika salah langkah dalam penanganan bagaimana dolar yang melambung dengan berbagai indikator dan variabel, tidak hanya faktor politik dalam negeri termasuk juga geopolitik, maka potensi untuk terjadinya krisis ekonomi dan krisis politik melampaui krisis yang pernah terjadi 1980. Oleh karenanya, lagi-lagi para ekonom dan masyarakat kampus yang kritis selalu mengingatkan bahkan kemudian mengkritik pernyataan Prabowo dan upaya Menteri Keuangan untuk tafsir ulang tetap direspon oleh publik atau netizen hanya sebagai omon-omon, bahkan pada akhirnya merasa jengkel, marah yang tidak tersalurkan, dan kemudian geram ketika pidato Prabowo mengatakan orang di desa atau orang desa tidak pakai dolar. Padahal harga-harga kebutuhan yang naik yang karena bahan bakunya impor, maka mau tidak mau itu ada pada persoalan dolar dan orang desa mengerti soal itu. Kita kemudian juga diingatkan oleh Hannah Arendt dalam On Revolution 1963 yang mengatakan bahwa kesenjangan sosial atau kemiskinan atau kesenjangan kaya miskin dan atau ketimpangan maka bisa memicu konflik sosial yang berdarah-darah. Dan karena itu para ekonom sekali lagi mengingatkan kepada pemerintah jika tidak hati-hati dan salah langkah, tanda-tanda krisis sudah berada di depan mata, sehingga kemudian kalau ini diabaikan dan tidak hati-hati, maka krisis yang akan terjadi, krisis ekonomi dan krisis politik akan melampaui 1998. Oleh karena itu, semestinya Presiden dan Menteri Keuangan tidak mengumbar omon-omon, tidak asal nyeplos. Dan kita berharap bahwa Presiden di depan publik untuk tidak memamerkan kemarahannya kepada rakyat seolah-olah bahwa sebagai Presiden telah menegur bawahannya. Misalnya ada pernyataan atau Presiden mengatakan biasanya yang menjadi backing adalah baju coklat atau baju hijau. Tetapi kalau sekedar hanya omon-omon, maka semuanya tidak menyelesaikan masalah, bahkan hanya akan menambah masalah baru. Oleh karena itu, menjadi penting dicatat oleh para petinggi negara, terutama Presiden dan Menteri Keuangan, bahwa masyarakat desa atau orang desa mengerti dan memakai dolar ketika kemudian kebutuhan pokoknya karena bahan bakunya dari impor, maka harus menggunakan dolar meskipun tidak secara fisik atau tidak secara langsung, tetapi melalui konversi sehingga rupiah di mata orang desa
menjadi tidak berharga karena harus menyesuaikan dolar. Itulah yang dia pahami soal dolar dan memakai dolar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.